Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lutfita Darwis dengan NIM 2009 07501002 dari kelas A Program Studi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi ekonomi mikro dan makro, yaitu cara memajukan pasar agar lebih efisien. Pertama, saya akan menjelaskan tentang regulasi bisnis, teori, dan praktek. Pengertian regulasi adalah suatu peraturan yang dapat membantu mengendalikan kelompok, lembaga atau organisasi, dan masyarakat agar secara bersama-sama mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan, kemasyarakatan, dan kegiatan sosial. Dalam bidang usaha, regulasi bisnis dan definisi sektor ekonomi merupakan aturan yang mengatur perilaku transaksi, baik berupa batasan hukum seperti peraturan pemerintah, peraturan industri, dan peraturan asosiasi industri. Jika regulasi sudah ditetapkan, maka penting untuk membatalkan regulasi tersebut, yakni memberlakukan kembali regulasi. Tujuan deregulasi adalah agar deregulasi ini mencegah terjadinya monopoli, menempatkan perusahaan dalam kawasan komersial, dan harus mengendalikan perusahaan atau pengaruh luarnya seperti contohnya pemborosan. Nah, regulasi itu ada dua macam. Pertama, regulasi ekonomi. Nah, regulasi ekonomi itu terkait dengan aktivitas-aktivitas ekonomi yang tujuannya menciptakan efisiensi, yaitu menggunakan dana yang sedikit tetapi menghasilkan keuntungan yang banyak dan mencegah adanya usaha yang memainkan monopoli, seperti monopoli listrik, telepon, dan air. Kedua, ada regulasi sosial. Regulasi sosial berkaitan dengan perlindungan seperti perlindungan lingkungan, perlindungan kesehatan, perlindungan pekerja, dan sebagainya. Sebagaimana yang kita tahu bahwa semua perusahaan akan lebih berfokus pada profit oriented, tetapi harus dipahami bahwa dalam mencapai profit oriented tersebut, mereka akan berhadapan dengan dampak pada lingkungan, kemudian berdampak pada kesehatan, dan juga berkaitan dengan hak-hak para pekerja. Selanjutnya, penerapan regulasi sosial terhadap perlindungan lingkungan, kesehatan, dan hak-hak pekerja. Pertama, pada perlindungan lingkungan. Sebuah usaha yang besar diberikan batasan terhadap bagaimana mereka mengelola perusahaannya untuk mendapatkan keuntungan. Dalam penerapan regulasi sosial, yaitu bagaimana mereka bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang terjadi atau bagaimana mereka akan mengelola dampak eksternalitas yang harus mereka bayar sebagai ganti daripada kerusakan lingkungan. Berikutnya adalah penerapan regulasi sosial pada kesehatan. Contoh regulasi sosial pada kesehatan adalah pada proses pembangunan atau yang disebut juga dengan nada standar, seperti standar kesehatan ataupun standar keamanan pekerja yang harus dilaksanakan. Hal itu digunakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan juga perusahaan akan mendaftarkan pekerjanya dalam asuransi kesehatan milik pemerintah. Dan terakhir, ada hak pekerja. Dalam hal ini, pemerintah telah menerapkan upah minimum seperti UMR, UMP, UMK, dan sebagainya. Hal ini dilakukan untuk menjamin hak-hak sosial seluruh masyarakat. Nah, mengapa harus diberlakukan regulasi? Pertama, untuk membendung kekuatan pasar. Dalam hal ini, maka yang harus diperhatikan adalah bagaimana cara agar pasar memiliki kekuatan yang besar dan bisa dicegah untuk tidak menjadi kelompok yang paling monopoli. Hal ini terkait dengan deskripsi pendapatan. Kedua, memperbaiki kegagalan informasi. Pemerintah harus membuat kebijakan untuk memfilter informasi-informasi yang tidak benar. Misalnya, dalam sebuah iklan untuk mendapatkan pelanggan, beberapa oknum membuat iklan yang sangat masif dan tidak sesuai dengan faktanya. Contoh lainnya adalah para petani yang berada di suatu daerah penghasil bawang tidak mendapatkan informasi yang lengkap terkait dengan pembaruan harga bawang di daerahnya. Dalam memperbaiki kegagalan-kegagalan informasi, maka dalam hal ini pemerintah harus membuat kebijakan dalam membatasi informasi-informasi yang tidak benar dan bersifat masif, maka harus segera ditindak sehingga mampu menghasilkan regulasi yang dapat benar-benar memberikan informasi yang sesuai kepada seluruh jajaran masyarakat.
Ketiga, menghadapi eksternalitas. Eksternalitas sebuah usaha merupakan hal yang harus kita hadapi. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa dampak eksternalitas dapat menyebabkan kerugian, misalnya pada sebuah industri pakaian atau industri kain yang memberikan dampak sehingga terjadinya pencemaran lingkungan. Lalu, siapa yang akan bertanggung jawab mengenai hal ini? Maka dari itu, sebuah perusahaan mesti diregulasi bagaimana dampak sosial atau dampak lingkungan yang terjadi ketika mereka membuka usaha di suatu tempat. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk membuat regulasi untuk menghadapi eksternalitas di dunia usaha. Terakhir adalah kesimpulan. Ada 2 poin penting untuk mendorong pasar agar lebih efisien, yaitu pertama, penerapan regulasi bisnis dan kebijakan anti-merger industri, di mana regulasi diperlukan untuk mencegah kekuatan pasar, mengoreksi kegagalan informasi, dan merespon eksternalitas. Namun, terkadang karena adanya kepentingan kelompok, kebijakan tersebut tidak sesuai harapan sehingga harus dilakukan lebih banyak evaluasi mengenai hal ini. Baik, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.